Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2753. Sayangnya, pecahan kelas 1 yang direbut kedua belah pihak dari pertempuran, melemparkan diri ke pelukan Su Yi dan jatuh ke tangan Su Yi. Melihat pemandangan ini, orang-orang tua di kedua sisi pertempuran tertegun. Saling memandang, tidak ada yang berani mengambilnya kembali. Pada akhirnya, kedua belah pihak jelas memutuskan untuk menelan amarah mereka, mencubit hidung mereka untuk mengakuinya, tersenyum kaku, mengucapkan beberapa kata adegan seperti, takdir telah ditakdirkan, harta adalah pemberian takdir, dan mereka putus. Duel berakhir dengan cara yang kasar. Tapi Su Yi, yang seperti pejalan kaki, menjadi pemenang terbesar. Pengalaman ini membuat Su Yi tertawa dan menangis. Kambing hitam yang mengikuti di belakang benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang sarkastik, tapi sayangnya mereka tidak bisa. Ia hanya bisa mengembik, dan kepalanya sakit, dan ia malu, dan diam-diam telah bersumpah di dalam hatinya bahwa ia tidak akan mengembik lagi jika dibunuh. Sayang sekali, apakah Anda tidak melihat bahwa anak bermarga Subrani menyebut dirinya, gadis baba? 10 hari kemudian, awan aneh dari malapetaka berwarna darah jatuh, menenggelamkan bumi, dan jurang besar dan lubang yang dalam muncul. Gunung dan sungai terdekat dilenyapkan, dan kehampaan menjadi kacau. Dari kejauhan, saat melihat pemandangan ini, Su Yi mau tidak mau menyipitkan matanya. Semakin dalam pergi ke benua ilahi di Middle Earth, semakin berbahaya jadinya. Segala macam bencana alam yang aneh sering muncul, menghancurkan gunung dan sungai di setiap belokan, menghancurkan langit dan bumi, itu terlalu menakutkan. Sepanjang jalan, terkadang tidak ada seorang pun yang terlihat selama sehari, dan ada pemandangan bobrok, tandus, dan berbahaya di mana-mana. Su Yi juga mengalami bencana alam berkali-kali, meskipun dia menghindari bahaya setiap saat, dia tidak pernah berani menganggap enteng di sepanjang jalan. Bukan kebetulan, kamu seharusnya bisa tiba di dekat reruntuhan Gunung Cisong dalam 3 hari. Su Yi diam-diam menghitung. Dia telah melakukan perjalanan terus-menerus selama hampir sebulan, dan dia telah mencapai pedalaman inti dari benua ilahi bumi tengah. Dapat disimpulkan bahwa daerah di mana sisa-sisa Gunung Cisong dapat dicapai dalam waktu 3 hari. Klik, seperti yang dipikirkan Su Yi, langit tiba-tiba hancur, dan puing-puing luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteorit. Hal yang mencengangkan adalah langit dihancurkan oleh cakar hewan besar. Cakar binatang itu berukuran 10.000 kaki, menutupi langit dan matahari, dengan kilau berwarna darah yang mempesona, dan menamparkan Su Yi dengan keras. Dibandingkan dengan cakar binatang ini, perbukitannya sangat kecil, dan sosok Su Yi juga seperti semut. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan yang diserap oleh cakar binatang, diisi dengan fluktuasi aura abadi yang mengejutkan, amarah yang tak terbatas. Su Yi mengelak dan mengelak jauh. Ledakan, di tanah, muncul jejak kaki besar, yang sangat dalam. Kecemerlangan ilahi berwarna darah mengamuk, menghancurkan kehampaan di sekitarnya seperti badai. Kemarilah, kenapa kamu mundur seperti pengecut tanpa telur? Jauh di dalam awan, teriakan nyaring terdengar. Mengikuti suara itu, orang bisa melihat sosok yang sangat tinggi dan ganas menjulang jauh di dalam awan tebal. Kepala menonjol keluar dari langit, dan tubuh melingkar jauh di awan, tanpa akhir yang terlihat. Hanya sepasang mata, mereka seperti 2 matahari berdarah yang menggantung di langit. Makhluk tak menyenangkan ini begitu besar sehingga tidak mungkin orang menyadarinya saat tidak bergerak. Ketika saya menemukannya, saya menyadari bahwa awan di langit hampir dipenuhi dengan sosoknya. Cakar binatang yang menghancurkan langit dengan cakarnya sebelumnya dan meledakkan Su Yi berasal dari binatang buas ini. Karena sangat besar, orang bahkan tidak bisa melihat tampilan lengkapnya. Apa-apaan ini? Su Yi terkejut. Binatang gunung. Tiba-tiba, suara tajam dan dingin terdengar seperti pisau. Diiringi oleh suara, sosok anggun muncul dari udara tipis. Wajah wanita itu sehalus seorang gadis, rambut merah panjangnya diikat di belakang kepalanya, dia mengenakan pakaian pria lengan panjang hitam, kulitnya putih dan jernih. Dia menyamar sebagai laki-laki, alisnya seperti bulan sabit, tetapi matanya dingin, dan niat membunuh yang mengepul di sekujur tubuhnya sekuat lava mendidih. Huang Yan kedinginan. Seorang pria kejam tak tertandingi yang bahkan membuat beberapa orang tua di alam abadi takut 3 poin di sungai panjang takdir. Sekilas Su Yi mengenali pihak lain. Terakhir kali kami bertemu, Su Yi telah memutuskan hasilnya dengan satu gerakan, dan mengalahkan tubuh kehendak lawan dalam satu gerakan. Dan melalui mulut master legendaris Wang Ziwu, Su Yi telah mengetahui beberapa detail tentang Huang Yanleng. Gadis ini lahir dengan mata yang tajam, dan hidupnya terbalik. Dia adalah orang yang kejam di jalan keabadian, dengan temperamen masam, dan dia secara pribadi membunuh banyak tokoh senior di alam abadi. Bahkan leluhur klan Huang Yanleng sangat sopan dan memanjakan Huang Yanleng,
dan tidak berani bergantung pada orang yang lebih tua, merasa bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mengajari Huang Yanleng cara berlatih. Dan sekarang, wanita ini muncul lagi. Binatang yang menjaga gunung, Suyi berkata, dari Gunung Cisong. Bagus. Mata Huang Yanhan dingin, dan kata-katanya setajam pisau, Gunung Cisong sangat unik. Sebagian besar gunung tersebar dalam kekacauan dan kehampaan, dan hanya sebagian kecil yang akan muncul di dunia. Binatang buas yang menjaga gunung adalah makhluk ganas yang menjaga gerbang Gunung Cisong. Masing-masing diubah oleh makhluk kacau yang bercokol di Gunung Cisong. Mereka memiliki kekuatan magis yang hebat dan kekuatan tak terbatas. Huang Yanleng melihat ke kedalaman awan, mereka mendengarkan pengiriman roh pengamat langit Gunung Cisong. Mereka telah menjaga di dalam dan di luar Gunung Cisong sejak zaman kuno. Siapapun yang berani mengacau akan dianggap sebagai musuh dan dibunuh oleh mereka, mati. Suyi tidak bisa menahan keterkejutannya. Huang Yanhan, seorang Taois abadi dari Sungai Panjang Takdir, tampaknya mengetahui situasi Gunung Cisong dengan baik. Butuh waktu lebih lama sampai sisa-sisa Gunung Cisong muncul. Huang Yan berkata dengan dingin, jika kamu masuk lebih dalam sekarang, kamu akan melewati batas, dan kamu akan diserang oleh binatang buas yang menjaga gunung. Gadis kecil sangat berpengetahuan, maukah kamu minum segelas anggur denganku? Jauh di dalam awan, binatang besar itu berbicara, suaranya bergemuruh seperti guntur. Niat membunuh muncul di mata Huang Yan yang dingin dan indah, ketika reruntuhan Gunung Cisong muncul, aku akan memenggal kepalamu dan memperbaikinya untuk menuangkan anggur ke gelas anggur. Jauh di dalam awan, binatang buas yang menjaga gunung tertawa keras, datang dari Sungai Panjang Takdir dan berpikir bahwa kamu bisa melanggar hukum. Konyol. Pada saat itu, aku akan menjulurkan kepalaku di depanmu dan melihat apakah kamu bisa memotong itu mati. Dengarkan baik-baik, kursi ini disebut, Baimang, lain kali aku akan menunggumu di Gunung Cisong. Suara itu masih bergema, dan sosok besar binatang buas yang menjaga gunung tiba-tiba menjadi tidak nyata, perlahan menghilang ke kedalaman awan. Baimang, aku ingat, Huang Yan berkata pada dirinya sendiri dengan dingin. Dia menoleh untuk melihat Suyi di kejauhan, apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam pertempuran Dingdao? Tidak buruk, Suyi mengangguk. Warna aneh muncul di mata Huang Yan yang dingin dan tajam, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Reruntuhan Gunung Cisong, jika Anda pergi ke sana dalam keabadian, Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing, dan Anda pasti akan mati. Tapi Suyi ada di sini. Mengenai kata-kata dingin Huang Yan, Suyi hanya tersenyum, dan berkata, terakhir kali ketika kemauanmu dikalahkan, kamu pernah berkata bahwa kamu akan melawanku lagi lain kali, aku tidak tahu apakah itu penting. Huang Yanleng mengangkat alisnya yang indah seperti bulan sabit, kamu sangat ingin mati. Suyi berkata dengan ringan, jika kamu tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, maka kamu tidak perlu bertarung. Huang Yan berkata dengan dingin, tunggu pertempuran Dao, jika kamu dapat mencapai platform 5 elemen Dao hidup-hidup, aku akan melawanmu. Dia melihat sekeliling dan berkata, sebuah nasihat, jangan tinggal di dekat sini, meskipun tempat ini masih jauh dari daerah di mana sisa-sisa Gunung Cisong muncul, itu adalah daerah tepi di mana binatang penjaga gunung itu duduk. Jika Anda berani masuk lebih dalam, Anda akan dipukul. Selain itu, area terdekat ini telah ditatap oleh mata yang tak terhitung jumlahnya, berhati-hatilah karena bencana akan segera terjadi. Setelah selesai berbicara, Huang Yan berbalik dan pergi dengan dingin. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Di kejauhan, kambing hitam berdiri ribuan kaki jauhnya dari Suyi, tetapi dari awal hingga akhir, Huang Yanliang sepertinya tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Ketika sosok Huang Yanleng menghilang, He Yang memiringkan kepalanya, matanya menunjukkan tatapan serius. Aura di tubuh Huang Yanleng sebelumnya membuatnya merasa sedikit familiar, tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Ini membuatnya merasa agak mudah tersinggung. Bisakah kamu memperhatikan berapa banyak mata yang menatap tempat ini dalam kegelapan? Tiba-tiba, Suyi di kejauhan bertanya. Domba hitam terkejut, dan melihat ke atas. Sepotong langit dan bumi ini bobrok, awan petir melonjak, dan sangat sunyi, sekilas tidak ada gunung dan sungai, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan vitalitas habis. Setelah beberapa lama, domba hitam itu sepertinya memperhatikan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat ekornya, dan bulu di sekujur tubuhnya melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba muncul di sebelah Suyi, dan dengan kepala terbentur, Suyi terangkat dan mendarat di punggungnya. Saat berikutnya, itu menghilang begitu saja. Ledakan. Hampir pada saat kambing hitam menghilang dengan Suyi di punggungnya, rantai keteraturan seputih batu giok muncul di tempat Suyi awalnya berdiri. Rantai menari dengan liar, dan ruang itu tercabik-cabik. Dunia kemudian terdistorsi dan runtuh. Kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan menyebar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2654. Dunia sedang kacau. Semua arah bergetar. Rantai ketertiban seputih salju itu seperti ular panjang yang tiba-tiba muncul, dan awalnya akan mengikat Suyi.
Tapi He Yang menyadarinya sebelumnya dan membawa Suyi pergi dalam sekejap, yang juga membuat tembakannya meleset. Pengadilan kematian. Teriakan nyaring terdengar, dan di kedalaman langit yang jauh, binatang buas yang menjaga gunung yang pernah menyebut dirinya, Baimang, itu terkejut, dan sesosok besar muncul. Tiba-tiba ia menjulurkan cakar hewan besar dan menamparnya dengan keras. Ledakan. Rantai tatanan batu giok seputih salju itu tiba-tiba pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, Baimang, binatang penjaga gunung, membuka mulutnya dan meludah, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Di bawah langit jauh, ada gunung tandus dengan bebatuan aneh di puncak gunung tandus, ada sesosok berdiri di atasnya. Mengenakan jubah Tao dan mahkota batu giok, dia adalah Yu Qiang dari Pengadilan Tao Nantian, dari kekuatan besar Sungai Panjang Takdir. Dalam pertempuran Gunung Uji, Yu Qiang pernah muncul sebagai pendukung Liga Wandao, dan bergabung dengan Lu Xidaozun untuk menghadapi Suyi. Pada akhirnya, salah satu avatar daunnya dibunuh oleh iblis pertama di sarungnya yang membusuk, menyebabkan dewanya yang berada jauh di Sungai Panjang Takdir menderita serangan balasan. Dan saat ini, Yu Qiang muncul lagi. Ketika binatang yang menjaga gunung itu membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya keemasan, Yu Qiang yang berdiri di gunung tandus itu sepertinya menyadarinya, dan segera mengorbankan cermin perunggu. Ledakan. Cermin perunggu itu meledak. Cahaya keemasan itu sangat mendominasi, dan pada saat yang sama menghancurkan dunia perunggu, itu juga menghancurkan sosok Yu Qiang. Melihat hal ini, Baimang, binatang penjaga gunung, tampak puas, matanya menyapu langit dan bumi, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dengarkan baik-baik, semangat berpatroli di gunung memiliki perintah. Sebelum Gunung Cisong muncul, siapapun yang berani melewati batas akan mati. Suara panjang. Ada suara menggelegar, yang menyebar ke tempat yang jauh ke segala arah. Kemudian, sosok Baimang, binatang penjaga gunung, berangsur-angsur menghilang. Di kedalaman langit domain dewa. Di alam ruang dan waktu tanpa akhir, tubuh utama Yu Qiang berdiri di sana, wajahnya pucat dan jelek. Klon Dao lain dihancurkan. Awalnya, setelah pertempuran di Gunung Uji, tubuh aslinya mengalami serangan balik dan terluka parah, dan belum sembuh. Tetapi pada saat ini, dengan kehancuran avatar Dao lagi, dia semakin terluka, dan karma Dao-nya terkena dampak. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya akan menderita karma. Yu Qiang diam-diam menghela nafas, kita hanya bisa menunggu pertempuran Ding Dao sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, sumber kekacauan di alam dewa akan benar-benar habis, dan kita akan memiliki cara kita sendiri untuk turun ke Gunung Cisong dengan kekuatan dewa. Sambil berpikir, sosoknya diam-diam menjadi kabur dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, sosok yang berbeda bersembunyi di tempat yang berbeda. Mereka semua berasal dari yang kuat di Sungai Panjang Takdir. Hehe, Yu Qiang dari Nantian Taoist Court ingin makan sendiri, jadi apakah giginya tidak akan patah? Seseorang mencibir. Pertempuran untuk alam para dewa bukanlah tentang tingkat moralitas, tetapi tentang waktu. Jika waktunya salah, karakter seperti Yu Qiang, yang begitu kesepian dan tak terbatas, pasti akan mencuri ayam dan kehilangan uang. Seseorang berbisik. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, sumber kekacauan di domain dewa akan benar-benar menyatu ke dalam 9 ketenangan jauh di dalam Gunung Cisong, dan kemudian pertempuran Dao akan dipentaskan, dan kita akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dao. Bisakah kamu melihat asal-usul kambing hitam yang menyelamatkan Suyi? Aku tidak tahu. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, ada sosok besar yang tak terhitung jumlahnya dari Sungai Panjang Takdir yang tersembunyi. Semuanya ditempatkan di penghalang alam para dewa. Menatap gerakan di dekat Gunung Cisong, di benua ilahi Middle Earth. Adegan yang terjadi pada Suyi dan Yu Qiang sebelumnya juga terlihat sepenuhnya. Memalukan. Taoist Lucy menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang dilakukan Yu Qiang terlalu ceroboh. Dia pikir dia bisa makan sendiri, tapi dia tidak tahu berapa banyak orang yang menatap Gunung Cisong dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, bahkan jika dia bisa menekan Suyi, bagaimana orang lain bisa memberinya kesempatan untuk makan sendiri. Aneh, para senior kuil Sanxing sejauh ini tidak memiliki berita. Bagaimana mereka bisa melewatkan pertempuran ini untuk menentukan jalannya? Taoist Lucy mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Kali ini, benar-benar ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Di tempat lain, seorang lelaki tua dari Istana Kekaisaran Wuliang berbisik, ketika pertempuran Dao benar-benar dipentaskan, saya tidak tahu berapa banyak keberadaan menakutkan yang akan mengintervensi. Di Sungai Panjang Takdir, semakin tinggi jalan seseorang, semakin terkekang oleh tatanan takdir. Ini juga berarti bahwa karakter yang benar-benar dapat datang ke alam dewa secara langsung sebagai dewa dan muncul dalam pertempuran menentukan jalan tidak terlalu baik. Namun, keberadaan yang menakutkan itu mungkin tidak dapat datang ke alam dewa secara langsung, tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk campur tangan secara paksa dalam semua ini. Misalnya,
Pertempuran yang akan datang untuk mengatur jalur di Gunung Cisong telah menarik perhatian banyak kekuatan di Sungai Takdir yang panjang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa eksistensi setingkat kaisar telah mengincar Gunung Cisong. Alasannya sederhana, pertempuran pengaturan jalan ini terlalu istimewa. Pertama, siapa yang bisa menentukan dunia akan mampu mengendalikan naik turunnya peradaban berbagai zaman dan menjadi penguasa zaman yang sebenarnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk pergi ke bawah tanah dari zaman kuno hingga hari ini. Jika Anda melewatkannya, tidak mungkin bertemu dengan kesempatan kedua. Kelas 2. Kedua, Sui akan muncul. Api reinkarnasi dan zaman dalam dirinya telah lama menjadi sasaran para tokoh besar di Sungai Panjang Takdir. Ketiga, tripod kuno yang misterius. Asal-usul tripod ini sangat istimewa, mengandung misteri dan rahasia besar. Pada zaman kuno domain dewa, ada banyak orang tua di Sungai Panjang Takdir yang berjuang untuk tripod ini, tetapi sayangnya mereka semua kembali kosong menyerahkan pada akhirnya. Tapi sekarang, saat pertempuran Dingdao dipentaskan, tripod ini akan muncul lagi. Semua inilah yang menarik perhatian kekuatan besar di Sungai Takdir, dan mereka sudah mulai merencanakan lebih awal. Benua ilahi bumi tengah. Di dunia yang suram dan sunyi, kambing hitam bergerak dengan Suyi di punggungnya, dan dengan kedipan, itu adalah tanah ribuan mil, yang sangat cepat. Saat Suyicu pertama kali dibawa pergi oleh kambing hitam, dia memang sedikit terkejut. Tapi sekarang, setelah tenang, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Yang dibawa selangkangannya bukanlah domba hitam sungguhan, melainkan sosok misterius dari Sungai Panjang Takdir. Dan, seorang wanita. Sebelumnya, saya sangat tertarik untuk menyebut pihak lain sebagai Baba Girl. Tapi sekarang, aku menunggangi gadis Baba, dan biarkan dia menuntunku untuk bergerak dan melarikan diri antara langit dan bumi. Perasaan ini, selalu terasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, domba hitam menghentakkan kakinya, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan menulis garis di tanah dengan kuku depannya. Oke, aman sekarang. Jika aku tidak bertindak kali ini ketika tidak ada waktu, kamu pasti sudah lama menderita. Suyi berkata, pada saat itu, saya juga merasakan bahaya dan akan bergerak. Siapa sangka Anda akan melakukannya terlebih dahulu. Ada jejak ketidakberdayaan dalam suara itu. Saat itu, dia memang menyadari pembunuhan mendadak itu, dan bersiap untuk itu. Langsung mengorbankan pedang 9 penjara untuk menghadapinya. Tapi Hei yang tiba-tiba bergerak dan membawanya pergi dengan paksa. Apakah menurutmu kursi ini ikut campur? Hei Yang kesal dan mengguncang tubuhnya dengan keras, dan Su Yi langsung terlempar keluar. Kemudian, ia menulis dengan kejam di tanah, saya tidak peduli dengan Anda tentang penghinaan ini. Su Yi dapat melihat bahwa gadis Baba yang pemarah dan sombong ini marah lagi, dan dengan cepat berkata, kamu bantu aku, bagaimana mungkin aku tidak menghargainya? Domba hitam, saya tidak membutuhkan pengakuan Anda. Anda telah mengalami apa yang baru saja terjadi. Ketika Gunung Cisong muncul, saya tidak tahu berapa banyak hal lama di Sungai Panjang Takdir yang akan mengambil tindakan. Saat itu, Anda akan menangkis untuk dirimu. Berbicara tentang ini, Su Yi tidak bisa menahan cemberut. Dia memang merasakan beberapa aura yang sangat berbahaya di pinggiran area terlarang Gunung Cisong sebelumnya. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, apa yang dikatakan Huang Yanleng sebelum pergi itu benar, ada begitu banyak mata yang menatap Gunung Cisong di dekatnya. Tapi sekarang, mata ini mungkin tertuju padanya. Takut. Melihat Su Yi terdiam, Hei Yang menulis 2 kata penuh ironi dengan kukunya. Su Yi tersenyum dan berkata, aku tidak takut pada tuanmu, tetapi apakah aku akan takut pada orang-orang yang menyembunyikan kepala dan ekornya? Hei Yang mendengus dingin, tetapi hatinya merasa sangat tertekan, karena masalah ingatannya, dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa, tuan ini. Tapi karena wajahnya, dia tidak mau bertanya pada Su Yi. Ayo pergi, kata Su Yi. Dihitung menurut waktu, hanya tersisa setengah bulan sebelum reruntuhan Gunung Cisong muncul, dan dia berencana mencari tempat untuk bermeditasi. Hei Yang menoleh, tidak ingin berbicara dengan Su Yi. Su Yi melangkah maju dan mengusap kepala Hei Yang. Oke, saya akui bahwa Anda telah menyelamatkan hidup saya, jangan marah, Anda adalah orang yang terkenal dan terkenal di Sungai Panjang Takdir, bermurah hati. Hei Yang sangat marah sehingga dia membanting tangan Su Yi dengan tanduknya dan berhenti menulis kata-kata. Dia mengembik, seolah mengatakan, kamu berani menggosok kepalaku lagi. Su Yi tidak bisa menahan tawa, harus kukatakan, menggoda gadis Baba dengan latar belakang misterius dan terpisah ini cukup menarik. Kambing hitam itu malu dan marah, kenapa dia mengembik lagi? Itu terlalu memalukan. Di Sungai Panjang Takdir, siapa yang berani menggosok kepalanya sesuka hati? Salah. Jangan bicara tentang menggosok kepala, bahkan jika Anda berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun pada diri sendiri, Anda akan mati berkali-kali. Tapi orang ini jelas tidak menganggap dirinya serius. Dia menamparkan kepalanya sesekali, dan sekarang dia berani menggosok dirinya sendiri. Sejenak, kambing hitam ingin menamparkan orang ini sampai mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan.
Apa asal-usul kambing hitam ini? Hei Yang tertegun sejenak, lalu amarahnya menghilang, dan dia menjadi setenang es, dan dia terkejut di dalam hatinya. Seseorang mendekat tanpa dia sadari. Segera, Hei Yang melihat sosok mendekat. Itu adalah pria kurus dengan gaun panjang sederhana, memegang gulungan di tangannya, dan seluruh tubuhnya acuh tak acuh, seperti seorang sarjana di masa-masa sulit. Ketika dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, Hei Yang merasakan tanda bahaya yang tak terkatakan di dalam hatinya. Suyi juga melihat orang itu datang, dan sedikit terkejut, lalu berkata, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa dia berasal dari Sungai Takdir. Xiao Jian yang datang. Dia mengambil langkah maju dan datang ke sini dengan tenang. Dia melihat ke atas dan ke bawah kambing hitam dan berkata, ini sangat berbahaya, jika Anda tidak terbiasa dengannya, sebaiknya berhati-hati. Suyi terkejut, bisakah kamu melihat kekuatannya? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2655. Xiao Jian berkata, tubuhnya disegel dengan metode rahasia yang aneh. Tidak ada yang bisa melihat kekuatannya, tapi aku bisa merasakannya sangat berbahaya bagimu. Kambing hitam berdiri di sana dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Suyi berkata, dia datang dari Sungai Takdir, dan diubah menjadi ini oleh Gou Chen Laojun. Tuan tua Gou Chen, mata Xiao Jian halus, saya pernah mendengar tentang lelaki tua ini. Dikatakan bahwa dia suka menggembalakan bintang dan domba. Dia memiliki temperamen yang aneh dan terdaftar di antara 3 king dan 4 kaisar. Suyi memikirkannya, dan berkata, jadi, kamu juga tahu ini. Ya, ketika dia berbicara tentang berhubungan dengan Tuan Chen, dia mencoba untuk menguji Xiao Jian. Ternyata pengetahuan Xiao Jian jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Xiao Jian tersenyum dan berkata, aku tahu lebih banyak hal daripada yang bisa kau bayangkan. Bukan karena betapa baiknya aku, tapi karena aku terlalu lama tinggal di ujung masa lalu, bertemu dengan banyak orang tua yang telah lama punah di dunia, dan membaca banyak buku. Pengetahuan orang tua itu telah menjadi pengetahuanku. Buku-buku yang telah saya baca juga memperluas wawasan saya. Saat dia berkata, dia menunjuk ke kejauhan, ayo pergi, cari tempat untuk minum, dan ketika pertempuran Dingdao dimulai, saya khawatir tidak akan ada lagi peluang. Bagus, Suyi setuju. Gua, meja batu, kendi anggur, dan 2 gelas anggur. Suyi dan Xiao Jian duduk berseberangan. Kambing hitam berdiri di luar gua. Itu juga mendengarkan dengan hati-hati, bertanya-tanya apa yang dibicarakan kedua orang itu, tetapi tidak dapat mendengar apapun. Kekuatan tak terlihat memancar dari Xiao Jian, yang memisahkan bagian dalam dan luar gua, tampaknya dekat, tetapi sebenarnya seperti 2 dunia. Minum sebotol anggur. Xiao Jian mengeluarkan panci. Waktu berlalu dengan tenang dalam sepasang minuman dan percakapan ini. Kambing hitam hanya melihat semakin banyak kendi kosong di atas meja batu. Namun, percakapan antara Suyi dan Xiao Jian sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Hanya dari penampilan mereka berdua, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Pada akhirnya, kambing hitam hanya berjongkok di tanah, mengabaikan situasi di dalam gua. Nyatanya, Suyi dan Xiao Jian tidak membicarakan hal penting. Dialog antara keduanya dapat digambarkan sebagai mengobrol. Bicara tentang kognisi dan wawasan Anda tentang Dao, bicarakan tentang pengalaman Anda sendiri di jalan praktik, dan bicarakan tentang pandangan Anda tentang urusan dunia dan hubungan manusia. Banyak topik sangat kabur, tetapi Suyi harus mengakui bahwa pengalaman dan pengetahuan Xiao Jian memang luar biasa. Dia belajar dari kekuatan orang lain, mengetahui segalanya dari zaman kuno hingga modern, dan mengetahui banyak rahasia dan kisah kultivasi yang tak terbayangkan. Berbicara dengannya, Suyi jarang mengatakan apa-apa, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar beberapa hal, jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Sampai nanti, Suyi merasa bahwa tidak ada yang tidak diketahui Xiao Jian tentang segala sesuatu di langit dan bumi dari zaman kuno hingga saat ini. Tidak hanya kognisi praktik, pengetahuan Xiao Jian dapat digambarkan sebagai mencakup segalanya. Akhirnya, setelah mendentingkan gelas dan minum bersama, Suyi mau tidak mau berkata, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Membaca, Xiao Jian berkata, saya seorang sarjana. Ketika saya masih kecil, keinginan terbesar saya adalah menjadi seorang guru yang mengajar, bukan pendekar omong kosong. Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan, kemudian, karena kakakku, aku mulai berlatih pedang dan menjadi tukang reparasi pedang. Adikmu, Suyi berpikir. Xiao Jian menggelengkan kepalanya, jangan bicarakan ini. Suyi tidak bertanya lagi, dan berkata, apakah kamu masih berpegang pada kebiasaan membaca? Xiao Jian mengangguk, benar, di dunia ini, aku hanya bisa lupa berlatih pedang saat belajar, dan aku bisa lupa belajar hanya saat berlatih pedang. Suyi menikmatinya sebentar, dan memuji, itu ucapan yang luar biasa, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya buku apa yang sedang Anda baca sekarang? Xiao Jian membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan yang menguning,
buku tentang cinta antara pria dan wanita. Buku ini tentang cinta dan kebencian antara seorang pria dan 19 wanita. Isinya cukup jelek, tetapi saya harus mengatakan bahwa sebagian dari cinta dan kebencian antara kedua wanita itu. Pengalaman Xiu sangat unik. Sui, dia awalnya berpikir bahwa buku-buku yang dibaca Xiao Jian semuanya adalah buku-buku kuno yang dalam dan tidak jelas, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi buku-buku yang tidak berguna. Tapi sayangnya, ketika Xiao Jian berbicara tentang buku semacam ini, dia sama sekali tidak malu, terus terang dan terbuka, dia sepertinya tidak malu sama sekali. Sayang sekali buku ini hanya memiliki paruh pertama. Ketika protagonis akan tidur dengan sekelompok istri cantik, itu berakhir belum selesai, kata Xiao Jian, mengertakkan gigi, aku paling benci sejak aku belajar. Yang paling penting adalah buku-buku yang belum selesai itu. Setiap kali saya membaca bagian yang belum selesai, saya merasa tertekan dan tak tertahankan. Saya berharap bisa menangkap penulis aslinya dan menguncinya di ruangan hitam kecil. Potong kepalanya, Su Yi tertegun. Xiao Jian di masa biasa tenang dan acuh tak acuh, penuh nafas buku, dan ekspresinya tetap tidak berubah saat langit runtuh dan bumi runtuh. Tapi sekarang, ketika dia berbicara tentang buku-buku yang belum selesai itu, dia sangat marah dan kehilangan ketenangannya. Ini adalah pertama kalinya Su Yi melihat wajah Xiao Jian. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Jian seperti ini sangat rendah hati, sangat lucu. Bisakah kamu melihatnya? Xiao Jian menyerahkan buku tentang seorang pria dan 19 wanita. Su Yi menolak, aku tidak tertarik dengan ini. Xiao Jian mendengus, dan tidak memaksakan diri, menyingkirkan buku-buku itu, dan mulai mengobrol tentang hal-hal lain. Saat minum hingga larut malam, kendi kosong berserakan di lantai. Xiao Jian menggelengkan kepalanya, berdiri, dan berkata, ayo pergi. Su Yi berkata, kamu, datang ke sini untuk minum dan mengobrol denganku. Dia benar-benar bingung dan terkejut. Dari awal sampai akhir, setelah minum begitu banyak anggur dan berbicara begitu banyak, Su Yi berpikir bahwa Xiao Jian mungkin mengambil kesempatan ini untuk benar-benar bertengkar dengannya, atau untuk benar-benar istirahat. Bahkan jika bukan untuk ini, pasti ada tujuan lain. Tapi hasilnya di luar dugaannya. Xiao Jian tidak melakukan apa-apa, hanya bangun untuk pergi. Xiao Jian berkata sambil tersenyum, tidak perlu membicarakan hal-hal antara kau dan aku, tapi apa gunanya membicarakan hal-hal yang belum terjadi. Dengan mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di belakang dan berjalan keluar dari gua. Saat kamu lahir di dunia, datang saat kamu suka, dan pergi saat kamu suka, itu tidak apa-apa. Suara itu masih bergema di dalam gua, dan Xiao Jian telah pergi jauh. Su Yi duduk di sana sendirian, memandangi kendi kosong di seluruh lantai, terdiam lama, tidak bisa menahan senyum. Xiao Jian memang orang yang luar biasa. Maverick, seseorang yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya lainnya. Kami bertemu hari ini dan minum banyak, tetapi kami sepertinya tidak membicarakan apapun, dan kami sepertinya membicarakan segalanya. Memikirkan kembali ini, rasanya tidak enak. Tapi Su Yi tahu bahwa dia dan Xiao Jian hanya bisa hidup sebagai satu kesatuan, dan ketika pertempuran untuk menentukan Dao dimulai, inilah waktunya untuk membagi hidup dan mati. Di luar gua, malam gelap gulita. Kambing hitam berjongkok di sana, menghadap ke malam yang luas, dan sosoknya membuat orang sedikit merasa kesepian. Su Yi menarik pandangannya, menjadi tenang, dan duduk bersila dalam meditasi. 10 hari kemudian, langit di atas benua ilahi di bumi tengah tiba-tiba menjadi tertutup awan tebal, awan itu merah seperti darah, seolah-olah terbakar, dan meresap dengan aneh. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tersebar di seluruh benua ilahi di bumi tengah semuanya bergetar, sangat merasakan bahwa aura bencana yang mengerikan menyebar, menutupi langit dan bumi seperti air pasang. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini pertanda bahwa Gunung Cisong akan segera muncul? Cepat dan bersembunyi. Semua orang panik dan segera bersembunyi, tidak berani menunjukkan kepala mereka. Ledakan, awan darah di langit terbakar, melonjak karena amarah, dan aura malapetaka yang mengerikan menjadi semakin kuat. Di bumi, semua makhluk aneh yang tersebar di seluruh benua ilahi di bumi tengah, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, semuanya berubah menjadi abu satu per satu, dan mati sama sekali tanpa suara. Proses ini berlangsung sehari semalam penuh. Pada akhirnya, langit dan bumi berlumuran darah yang terbakar, dan seluruh benua dunia tengah diselimuti lapisan darah yang aneh dan menembus. Pada saat ini, benua Dewa Api Selatan, benua Dewa Dongsheng, benua Dewa Fan Gu, dan bahkan 33 alam di sekitar domain dewa bergetar hebat. Langit bergetar, Vientin dalam kekacauan, ratusan juta makhluk hidup yang tersebar di seluruh domain dewa, semuanya menjadi sangat panik. Seluruh dunia terkejut, dan orang-orang dengan basis kultivasi yang maju semuanya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan asli domain dewa memudar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan mengering dengan cepat. Gua-gua dan tempat-tempat yang diberkahi, gunung-gunung yang terkenal dan air yang indah semuanya menjadi redup, dan energi spiritual menghilang seperti air pasang. Obat ajaib yang tumbuh di dunia,
tidak peduli apa tingkatnya, diam-diam layu dan layu. Hal yang paling mencengangkan adalah tidak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasi mereka, semua pertapa yang membuktikan Tao dan menerobos alam pada hari ini semuanya gagal. Karena, kekuatan asli antara langit dan bumi menghilang begitu saja. Jika wilayah dewa dibandingkan dengan pohon besar, maka hari ini daun dari pohon besar ini menguning dan layu, dan batang serta dahannya terus-menerus layu. Dimanapun di dunia, tanpa kecuali. Bahkan di Pulau Kixia, yang terletak jauh di dalam laut tak berujung, bunga persik di seluruh pegunungan layu dan layu. Ini adalah perubahan hari yang nyata. Di atas langit domain dewa, dalam ruang dan waktu yang tak berujung itu. Melihat dari sini, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas seluruh domain dewa memudar, menghilang, menjadi redup dan habis. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, tokoh-tokoh besar dari Sungai Panjang Takdir yang telah menunggu di sana mau tidak mau menantikannya saat ini. Asal-usul domain dewa habis. Tidak, itu adalah asal mula kekacauan di bawah 9 pengasingan Gunung Cisong, dan itu menarik kekuatan asli yang tersebar di seluruh dunia domain dewa. Ketika sumber domain dewa benar-benar dievakuasi, Gunung Cisong akan muncul kembali di dunia. Mulai sekarang, dunia ini secara bertahap akan menurun dan memasuki jurang kepunahan. Ortodoksi dunia ini, akan menjadi air tanpa sumber, pohon tanpa akar, benar-benar terputus warisannya, dan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Seseorang dari generasi yang lebih tua berduka, ini disebut kemakmuran dan kemunduran. Ketika dunia praktik kehilangan asalnya, itu berarti kehilangan semua air kehidupan, dan semua peradaban yang terkait dengan praktik akan mati dalam pembusukan. Peradaban zaman yang telah menghilang satu persatu di masa lalu semuanya menuju kepunahan. Tapi sekarang, adegan serupa akan dipentaskan di peradaban era saat ini, dan akhirnya akan berakhir di Guts Domain ini. Daerah terlarang Gunung Cisong. Seekor oriole seukuran telapak tangan melayang di bawah langit yang terbakar, dan menuju ke kedalaman area terlarang. Sepanjang jalan, binatang buas yang menjaga gunung muncul satu demi satu, mengikuti di belakang oriole, mereka berlari sampai ke kedalaman. Sebab, Gunung Cisong yang hilang selama ribuan tahun, akan muncul kembali di dunia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2656. Awan perampokan berdarah melonjak, menenggelamkan benua ilahi di bumi tengah seperti air pasang. Titmos terbang ke depan, sekelompok binatang buas yang menjaga gunung mengikuti di belakang. Binatang buas penjaga gunung, yang pernah menyebut dirinya, Baimang, juga ada di antara mereka, penampilan aslinya seperti gunung purba yang menjulang tinggi, setinggi 100.000 kaki. Kepalanya seperti liger, matanya seperti matahari yang terik, tubuhnya ditutupi sisik naga biru, ekornya seperti ular panjang, dan memiliki 4 cakar emas yang besar. Sama sekali tidak terlihat seperti binatang dewa, tetapi ada banyak bayangan binatang dewa, dan auranya sangat menakutkan. Tidak hanya Baimang, binatang lain yang menjaga gunung juga memiliki penampilan yang aneh. Beberapa terlihat seperti kera raksasa, tetapi memiliki sayap guntur dan kilat. Beberapa ular memiliki kepala tubuh manusia, tetapi mereka terlihat seperti nyamuk berukuran 1000 kaki. Tapi tanpa kecuali, aura binatang buas yang menjaga gunung ini sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, kepodang berkepala sangat tidak mencolok, hanya seukuran telapak tangan, dan penampilannya sangat biasa. Tapi itu adalah roh pengamat langit dari Gunung Cisong, roh bawaan yang lahir di asal-muasal Gunung Cisong yang kacau. Asal-usulnya misterius dan kekuatannya menakutkan, di masa lalu, ia telah muncul beberapa kali dan dengan mudah menelan banyak monster tua yang mencoba masuk ke area terlarang Gunung Cisong. Akhirnya, kembali lagi, diam-diam, oriole menghentakkan kakinya dan berdiri tegak, matanya yang jernih memandang ke kejauhan. Di belakangnya, sekelompok binatang buas yang menjaga gunung juga berhenti dan memandang serempak. Antara langit dan bumi, cahaya perampokan berwarna darah mengamuk seperti air pasang, membanjiri kehampaan. Dan di kejauhan, ada kesalahan ruang waktu yang aneh, seperti mulut berdarah yang terletak di antara langit dan bumi. Cahaya perampokan berwarna darah seperti air pasang mengalir keluar dari celah ruang waktu itu. Mulai sekarang, kamu jaga di sini, Menurut aturan kuno, ketika Gunung Cisong muncul, siapapun yang mampu menerobos gerbang gunung, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Oriole memunggungi binatang buas yang menjaga gunung, dan berkata, jika ada pembuat onar, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Di kejauhan, semua binatang yang menjaga gunung setuju. Oriole berbicara lagi, saat gerbang gunung ditutup, kamu bisa kembali ke Gunung Cisong. Segera, binatang buas yang menjaga gunung menjadi bersemangat, dan mata mereka berbinar. Mereka lahir di Gunung Cisong, dan bagi mereka, kembali ke Gunung Cisong tidak berbeda dengan kembali ke Chaos Brute. Tuan Suntian, pertempuran untuk menentukan dao ini tidak hanya tentang kelangsungan domain dewa, tetapi juga tentang hidup dan mati kita. Apa yang harus kita lakukan? Binatang penjaga gunung dengan kepala ular dan tubuh manusia dan bentuk nyamuk raksasa berbicara. Oriole adalah roh yang berpatroli di langit.
Dia juga, Tuan Tianxun, di mata binatang buas yang menjaga gunung ini. Sama seperti perwujudan keteraturan dan aturan di Gunung Cisong. Ikuti aturan. Oriole menoleh, dan memandangi binatang buas yang menjaga gunung dengan mata kristal dan gelapnya. Bagaimana pertempuran terakhir untuk menentukan jalan akan berakhir, dan kelangsungan hidup kita bergantung pada jumlah hari. Segera, binatang buas yang menjaga gunung terdiam. Oriole mengabaikannya, menoleh, dan melihat lagi ke celah ruang waktu yang menghubungkan langit dan bumi di kejauhan. Suatu hari nanti, Gunung Cisong akan muncul kembali di dunia, dan aku akan selangkah lebih maju. Suara itu masih bergema, dan sosok Oriole melintas, lalu melewati cahaya berwarna darah yang tak berujung, dan menghilang jauh di celah ruang waktu. Binatang buas yang menjaga gunung menyebar dan diam-diam menyembunyikan sosok mereka ke arah yang berbeda pada kesalahan ruang waktu. Kekuatan asli domain dewa dengan cepat menipis, dan 4 benua dewa utama dan 33 alam menunjukkan kekacauan dan kekacauan di mana-mana. Pemandangan. Semua makhluk di dunia panik. Dunia sedang sekarat dan layu, yang tidak berbeda dengan akhir dunia. Apakah Great Dao of Gods Domain akan runtuh? Jika demikian, bagaimana kita bisa bertahan? Beberapa orang sedih dan marah. Pertempuran untuk menentukan Dao akan datang, dan hidup dan mati domain dewa akan diputuskan dalam pertempuran ini. Hanya saja, tapi itu adalah penderitaan bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Seseorang menghela nafas. Apakah tidak ada orang yang bisa berdiri dan menyelamatkan langit? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dirugikan. Belum lagi pertapa biasa, bahkan orang tua berkekuatan besar pun gemetar dan panik hari ini. Namun, bagi orang biasa di dunia ini, semua perubahan drastis tersebut tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Karena saya berada di tempat yang paling hina, saya tidak mengerti pengaruh perubahan apapun di langit. Karena dia belum pernah berlatih sebelumnya, dia tidak akan peduli dengan menipisnya kekuatan asli domain dewa. Juga karena saya tidak berlatih, saya tidak tahu apa arti semua yang terjadi di dunia ini. Sama seperti di desa Yunguang, Paman Wu sedang menuangkan pupuk kandang ke kebun sayurnya. Di langit, warna darah seperti air pasang, dan cahayanya melonjak, betapa aneh dan menakutkannya fenomena langit itu. Namun di mata Paman Wu, ini hanyalah sejenis awan merah yang lebih indah dari matahari terbenam. Orang lain di desa juga berkumpul bersama, memandangi awan berwarna darah yang membara di langit, berkicau dan berdiskusi, seolah mengagumi matahari terbenam senja yang sangat langka. Segera, banyak orang kehilangan minat dan pergi satu persatu untuk pergi memancing, bertani, menggembala domba, berburu. Anak-anak bermain dan mengejar dengan pantat telanjang. Alangkah baiknya jika aku bisa bermain game dengan Xiao Su di awan merah ini. Wu Abo teringat permainan catur yang dia mainkan melawan dirinya sendiri. Su kecil, itu tidak bisa tidak merasa sedikit menyesal. Sejak Xiao Su pergi, tidak ada pemain catur di desa ini yang bisa menarik perhatian Wu Abo. Begitulah kehidupan orang biasa. Terus, orang biasa tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak peduli, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sejelas air seperti sebelumnya. Dan bagi sebagian orang, pergolakan hari ini mematahkan belenggu yang menindas mereka. Orang-orang ini termasuk master abadi dari Sungai Panjang Takdir, serta keberadaan di benua dunia tengah yang telah membuktikan keabadian di zaman kuno. Bagi mereka, pergolakan ini tidak hanya berarti bahwa kekuatan asli domain dewa akan benar-benar rusak dan habis. Itu juga berarti bahwa mereka dapat lahir entah dari mana dan berjalan di dunia dengan kekuatan nyata. Ini seperti naga yang mengantuk naik ke surga. Adegan seperti itu sekarang sedang dipentaskan di wilayah benua ilahi bumi tengah. Pria berjubah merah yang disebut Lu Jianqi sebagai nenek moyang Hunyun, dan pria berjubah merah yang tempat persembunyiannya dihancurkan oleh kuku kambing hitam adalah semua sosok abadi yang telah membuktikan Tao di zaman kuno, dan sekarang mereka memilikinya, lahir satu demi satu. Dan di luar domain dewa, dalam ruang dan waktu yang tak berujung, ada juga banyak tokoh yang dikirim saat ini, menjarah menuju domain dewa. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga dari alam bebas dan tak terkekang di jalan abadi, dan semuanya pergi ke sana dengan dewa mereka sendiri. Ada juga beberapa avatar dari alam yang lebih tinggi. Hanya saja berbeda dari sebelumnya, avatar Dao ini tidak perlu khawatir akan dibalas oleh asal-usul domain dewa, jadi mereka semua bisa pergi ke sana dengan kekuatan yang lebih kuat, tidak lebih lemah dari para dewa di alam bahagia. Di antara mereka ada Lucy, Yu Qiyang dan lainnya. Faktanya, pembangkit tenaga Eternal Realm yang dihancurkan oleh Su Yi dalam pertempuran Gunung Uji, tapi Dadu datang lagi hari ini. Mereka semua segera bergegas menuju Gunung Cisong di benua ilahi Zongtu. Dan di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, masih banyak sosok besar yang belum bergerak, menyaksikan dalam kegelapan. Tirai baru saja dibuka, dan pertempuran untuk menentukan Dao belum dipentaskan. Semakin tinggi Dao dan semakin tinggi statusnya, semakin kecil kemungkinannya untuk bertindak gegabah saat ini. Di luar gua, dengan tangan di belakang punggung, Su Yi berdiri di sana dengan tenang, dengan kepala terangkat, melihat cahaya berwarna darah yang melonjak di langit dan bumi, matanya yang dalam tenang.
Di satu sisi, Black Sheep menulis kalimat di tanah. Battle of the Dao, kamu bisa meminta lebih banyak berkah. Aku tidak bisa membantumu. Suyi berkata, jika saya membutuhkan seseorang untuk membantu, saya sudah memintanya, tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk bersiap-siap berperang. He Yang mendengus dan menulis kalimat lain, jika kamu tidak meminta bantuan, kamu pasti akan mati kali ini. Aku bisa merasakan ada banyak sosok abadi yang datang dari luar domain dewa. Suyi berkata, inilah yang saya nantikan. Saat dia berbicara, dia membentang jauh, hidup dan mati, apa yang harus ditakuti, sukses atau gagal, apa gunanya. Ekspresi jijik muncul di kedalaman matanya, mereka yang tidak bisa membunuhku akhirnya akan menjadi batu loncatanku. He Yang terkejut, mengangkat kepalanya untuk menatap sosok Suyi sejenak, dan menulis di tanah, saya hanya tahu bahwa bahkan jika Anda menginjakan kaki di jalan yang kekal sekarang, Anda ditakdirkan untuk mati dengan kematian yang buruk. Suyi tersenyum dan tidak membantah. Dia mengeluarkan kendi, mengangkat kepalanya dan meminumnya, dan berkata, apakah kamu akan pergi ke Gunung Cisong? Domba hitam mengangguk, pergilah. Tidak takut mati. He Yang menatap Suyi dengan kejam, dan menulis, aku akan melihat bagaimana kamu dibunuh. Ini jelas sebuah lelucon. Suyi mengangkat tangannya, mau tidak mau dia ingin menggosok kepala kambing hitam sombong ini. Tapi dia diperingatkan oleh pihak lain dan mengelak ke samping terlebih dahulu. Jika kamu berani menghancurkan kepala Tai Sui lagi, kursi ini akan sangat marah. He Yang mengertakkan gigi dan menulis kalimat. Ayo pergi. Suyi membuang guci kosong dengan jentikan tangannya, dan melangkah pergi. Domba hitam tertegun. Itu melihat ke langit, cahaya berwarna darah masih melonjak, dan tidak ada tanda-tanda menghilang, tidak bijaksana berangkat ke Gunung Cisong saat ini tanpa mengetahui berapa banyak bencana tak terduga yang akan dihadapinya. Namun pada akhirnya, kambing hitam itu mengikuti. Masih menjaga jarak 1000 kaki dari Suyi. 3 jam kemudian, cahaya berdarah yang menutupi langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda menghilang. Di langit ini, dari waktu ke waktu, cahaya menyilaukan terlihat muncul, menyapu Gunung Cisong dengan kekuatan yang menakutkan. Suyi mengabaikannya dan bergerak maju sendiri. Pada saat mencapai pinggiran area terlarang Gunung Cisong, cahaya berdarah yang menyelimuti langit dan bumi menjadi semakin tipis. Kambing hitam menghela nafas lega. Sejauh ini, tidak ada hal fatal yang terjadi. Dan di sini, sudah bisa melihat banyak figur. Ada biksu kuno, dan monster tua dari semua sisi domain dewa, dan ada banyak karakter yang akrab dengan Suyi. Lu Jianqi, seorang pertapa kuno, ada di dekatnya. Itu Suyi. Di sebelah Lu Jianqi, seorang pria jangkung dengan pakaian bulu berbicara. Rambutnya yang panjang tergerai, matanya seperti ujung pedang, dan dia memiliki payung kertas yang diminyaki di bawah ketiak kirinya, sikapnya santai, tetapi kekuatannya menakutkan. Itu adalah nafas karakter abadi. Orang ini adalah Patriark Hunyun, eksistensi yang menginjakan kaki di jalan abadi di zaman kuno. Belum lama ini, Zhao Baihou, yang dibunuh oleh Suyi, adalah keponakan Patriark Hunyun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2657. Tepat, Lu Jianqi menundukkan kepalanya dan menjawab. Patriark Hunyun mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa keberadaan Eternal ini jelas mengincar Suyi, dan mengabaikannya untuk saat ini. Dari kejauhan, Suyi juga melihat Patriark Hunyun. Aura ki pada tubuh lawan yang termasuk dalam level alam bebas dan tidak terkekang tidak disembunyikan, yang juga menarik perhatian Suyi, dan dia membandingkannya di dalam hatinya. Suyi, selama kamu berani datang, aku akan memberimu kesempatan untuk berada di panggung 5 elemen. Tiba-tiba terdengar suara. Di kejauhan, sosok Lucy muncul melayang. Berbeda dari masa lalu, aura ki di tubuhnya tidak jelas seperti jurang, dan jauh lebih kuat daripada saat dia muncul dengan tubuh keinginan sebelumnya. Ini dewa Anda? Suyi bertanya. Tidak, Lucy menggelengkan kepalanya, tapi, membunuhmu sudah cukup. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Pernahkah Anda membawa harta karun yang tercantum dalam 9 rahasia kekacauan? Suyi menjawab melalui transmisi suara, selama kamu bisa menang, harta itu akan menjadi milikmu. Lucy tertawa, enak sekali. Pada awalnya, dia memberitahu Suyi bahwa Genesis Pen ada di tangannya, dan jika dia bisa mengumpulkan 9 rahasia kekacauan, dia benar-benar bisa mengungkap rahasia Genesis Pen. Selain itu, dia membuat kesepakatan dengan Suyi bahwa jika dia kalah dalam pertempuran Dingdao, Suyi akan memiliki pena asal. Sebaliknya, harta rahasia kekacauan di tangan Suyi adalah miliknya. Lucy, apa yang kamu katakan terlalu besar. Gunung Cisong bukan wilayahmu. Apakah nama keluarga Su dapat mendaki panggung 5 elemen Dao terserah kamu. Seringai terdengar, seorang pria dengan pakaian brokat dan berdiri di atas panggung teratai perak muncul, dengan sombong begitu saja menyindir Lucy. Terjadi keributan di arena. Yong Tiangang. Ada Eternal di Istana Kekaisaran Wuliang, yang memiliki reputasi besar di Sungai Panjang Takdir.
Lucy tampak tenang dan menolak untuk membantah. Yong Tiangang menghadap Suyi, tersenyum tipis, dan berkata, selama kamu berani memasuki Gunung Cisong, kamu akan mati. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Banyak mata yang memandang Suyi di lapangan menjadi halus. Penampilan Suyi memang terlalu menarik perhatian, dan telah menarik perhatian orang-orang kuat yang hadir. Saat Patriark Hunyun, Lucy, dan Yong Tiangang secara berturut-turut mengungkapkan pendapat mereka, siapa yang tidak tahu krisis seperti apa yang akan dihadapi Suyi jika dia pergi ke Gunung Cisong. Untuk sementara, beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah, beberapa menunjukkan belas kasihan, dan beberapa merasa senang. Ada banyak. Rekan Taoisu, saya yakin Anda akan menang kali ini. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ada keributan di arena, dan segera melihat bahwa Tuan legendaris Wang Ziwu, mengenakan jubah perak dan setampan anak laki-laki, datang melayang di udara. Beberapa orang yang mengenali identitas Wang Zi semuanya terkejut dan tidak dapat membayangkan bagaimana orang sebesar itu akan mengungkapkan pendapatnya bahwa Su Yi akan menang secara terbuka. Mereka yang tidak mengetahui identitas Wang Ziwu mau tak mau terkejut. Su Yi telah lama menjadi sasaran makhluk menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menyatakan dengan tegas bahwa Su Yi akan menang? Pertempuran Dingdao bukanlah pertaruhan, tidak ada artinya jika Anda bertaruh pada saya. Su Yi tersenyum sebentar. Wang Ziwu tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka tidak terlalu memikirkanmu, tapi aku berbeda. Ketika pertempuran untuk menentukan jalan selesai, fakta akan membuktikan siapa yang memiliki mata tetapi tidak memiliki mata. Su Yi berkata dengan penuh minat, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhku, apakah kamu tidak tertarik? Wang Ziwu menunjuk ke kepalanya, tersenyum dan berkata, saya belum cukup hidup, saya tidak ingin kehilangan kepala ini. Setelah itu, dia hanyut. Su Yi tersenyum, tetapi tidak berlama-lama, dan berjalan menuju kedalaman area terlarang Gunung Cisong. Dalam perjalanan, tidak ada yang berhenti. Meskipun banyak orang siap untuk bergerak, pada akhirnya mereka tidak memilih untuk bergerak. Bukannya mereka takut pada Su Yi, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka berani menyerang Su Yi saat ini, siapapun yang akan menjadi sasaran kritik publik. Jika ada tombak mengenai burung pertama, yang pertama bergegas melakukan tembakan ditakdirkan untuk mati paling cepat. Hal yang aneh adalah bahwa kambing hitam telah mengikuti Su Yi selama ribuan kaki, tetapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan keberadaannya dari awal hingga akhir. Hal ini secara alami dilakukan oleh kambing hitam dengan sengaja. Antara langit dan bumi, cahaya berdarah menghilang, dan pemandangan pegunungan dan sungai menjadi terlihat jelas. Sepanjang jalan, sosok Taois kultivasi dapat dilihat di mana-mana, semuanya menggerakkan cahaya yang menyilaukan, menggerakkan kehampaan, dan bergegas ke arah yang sama. Sebagian besar adalah karakter di bawah lingkungan abadi. Ada juga beberapa karakter abadi asli, beberapa dari Sungai Panjang Takdir, dan beberapa Taois kultivasi kuno. Meskipun jumlahnya tidak besar, asalkan muncul pasti akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan seperti itu, seperti langit yang mengatur pesta, jarang terjadi di zaman kuno dan modern. Kali ini saya pergi ke Gunung Cisong, saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk menentukan jalan, tetapi saya ingin mengambil kesempatan untuk membuktikan jalan abadi. Ada orang tua yang berbisik. Ini adalah suara orang yang paling kuat. Pertempuran Dingdao terlalu menakutkan. Jika Anda tidak membuktikan Dao, abadi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Memaksa untuk berpartisipasi tidak ada bedanya dengan mati. Jika Anda dapat menyaksikan pertempuran Dingdao dari jauh, ini akan menjadi perjalanan yang berharga. Seseorang merindukannya. Pertempuran Dao, pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan menentukan hidup dan mati domain dewa. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak makhluk lingkungan abadi dengan kekuatan besar yang akan berpartisipasi. Siapa yang tidak ingin melihat pertempuran sebesar itu? Dikatakan bahwa di Sungai Panjang Takdir, pertempuran Dingdao ini telah menimbulkan sensasi besar, dan banyak ortodoksi abadi memperhatikan. Sayangnya, generasi saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bahkan tidak memikirkannya, tingkat persaingan ini, bahkan keberadaan lingkungan eternal bisa mati, apalagi kita. Sepanjang jalan, diskusi serupa terus terdengar. Kemanapun Su Yi pergi, dia pasti akan menarik semua jenis mata dan diskusi. Jika saya adalah Su Yi, saya tidak akan pernah datang ke sini. Memang, meskipun dia dapat mengalahkan alam dewa dengan pedangnya, memerintah dunia secara sewenang-wenang, dan menghalangi 4 benua dewa utama seperti seorang penguasa, jika dia berpartisipasi dalam pertempuran untuk menentukan jalan, dia ditakdirkan untuk menjadi tidak memuaskan. Saya merasa karena Su Jianzun berani datang, dia pasti memiliki kepercayaan terbawah. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban lain seperti sebelumnya. Keajaiban, akankah tokoh-tokoh besar di Sungai Takdir setuju? Bagi Su Yi, pertempuran penentuan ini adalah jalan buntu. Diskusi ini terus berlanjut. Sedikit yang optimis tentang Su Yi. Hanya ada beberapa suara Su Yi yang tampan,
tetapi mereka juga tenggelam oleh suara-suara yang menyangkal itu. Suyi tidak pernah memperhatikan hal ini, dan suasana hatinya tidak pernah terpengaruh sama sekali. Dan di sepanjang jalan, Hei Yang, yang mengikuti Suyi, mendengarkan dengan penuh semangat. Dari percakapan itu, beritahu dia orang seperti apa Suyi di dunia domain dewa, dan berapa banyak hal menakjubkan yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, Hei Yang merasa sedikit tersentuh di hatinya, dan harus mengakui bahwa Suyi memang orang yang luar biasa. Itu juga orang yang tidak bisa diukur dengan tingkat alam. Mengenai rekornya, setiap saat begitu mempesona, seperti keajaiban, penuh warna yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada perbuatan yang terkait dengan masa lalu dan masa kini Suyi dalam ingatan saya. Kambing hitam diam-diam berkata, hal yang paling menyusahkan dia adalah ada masalah dengan ingatannya, dan dia tidak dapat mengingat apapun. Boom! Di kejauhan antara langit dan bumi, ada semburan kejutan yang menggelegar, dan kehampaan terguncang seperti gelombang. Di kejauhan, kesalahan ruang waktu sudah terlihat. Patahan menghubungkan langit dan bumi, berdiri di sana seperti parit, memisahkan dua dunia. Di sisi kesalahan ruang waktu adalah benua bumi tengah yang sunyi dan sunyi. Di sisi lain kesalahan, ada ketiadaan yang tak ada habisnya, tidak ada yang tahu kemana arahnya. Cahaya perampokan berwarna darah memudar di dekat kesalahan ruang waktu, dan jauh di dalam kesalahan ruang waktu, hantu gunung yang sangat besar secara bertahap muncul. Hal ini menjadi jelas. Bahkan samar-samar terlihat bahwa gunung itu begitu besar sehingga tidak dapat dibayangkan, dipantulkan dari ketiadaan, dan diselimuti kabut tebal yang megah dan kacau, yang terlihat sangat misterius. Jangan pikirkan itu pasti Gunung Cisong. Pada saat ini, di jarak patahan ruang waktu, banyak sosok telah berkumpul. Setiap napas ki udara menakutkan, dan kekuatannya luar biasa. Tidak hanya Lucy, Patriark Hunyun, Wang Ziwu, Del, tetapi juga Yu Qiang, Yalao Dao, Tao Jinhua, Chang Lingzi dan tokoh besar lainnya yang muncul dalam pertempuran di Gunung Wuji sebelumnya. Sosok-sosok yang akrab ini ada di antara mereka, berdiri di area berbeda, masing-masing dikelilingi oleh sekelompok orang. Selain itu, Su Yi juga melihat Kaisar E dan Buddha Lentera. Dia mengenakan jubah hitam berlengan lebar, dengan rambut panjang tergerai dan wajah seputih batu giok. Selain dia, banyak juga sosok yang berdiri. Ketika Su Yi tiba, dia hanya mengangkat matanya sejenak, lalu memalingkan muka. Tidak ada kata-kata, tidak ada tindakan lain, bahkan tidak ada fluktuasi emosi di antara ekspresi. Tapi senyum muncul di bibir Su Yi. Dia tiba-tiba teringat bahwa belum lama ini, kambing hitam telah bergerak, memukul mundur dia berkali-kali, dan akhirnya pergi dengan malu. Namun, Su Yi tahu bahwa pada saat itu, dia sangat malu ketika dia ditekan oleh kekuatan asli domain dewa. Sekarang, berbeda. Selain itu, Su Yi masih tidak dapat menentukan apakah dia diambil oleh sinar kekuatan dari keberadaan tingkat Kaisar Langit. Rekan Taois, lama tidak bertemu. Pada saat yang sama, Buddha Lentera yang berdiri di kejauhan datang tiba-tiba. Dia berjalan mulus, menghentakkan kakinya tidak jauh dari Su Yi, mengatupkan kedua telapak tangannya, dengan tenang menyatakan nama Buddha, dan memberi hormat kepada Su Yi. Sua, semua mata di tempat kejadian memandang pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka jatuh pada Su Yi dan Buddha Lentera. Pada saat ini, Hei Yang membeku dan hatinya bergetar. Dari Buddha yang terbakar, rasanya napas ki udara berbahaya yang familiar. Aneh, siapa pria botak tua ini mungkinkah dia memiliki dendam terhadap saya? Kalau tidak, mengapa itu membuat saya merasa sangat kuat? Mata kambing hitam berkedip-kedip. Sudah lama sekali. Pada saat yang sama, Su Yi berkata dengan emosi, baik kamu maupun Dai tidak berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Wuji, yang membuatku masih merasa menyesal. Mata Buddha yang membakar lampu jernih, dan dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, belum terlambat untuk bertemu denganmu sekarang, sejujurnya, aku telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Su Yi tersenyum dan berkata, aku juga. Buddha yang membakar lampu membalikkan telapak tangannya, dan liontin giok berbentuk ikan lavender ganda muncul, ngomong-ngomong, kali ini, aku akan membalaskan dendam peri bunga kuno, sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, sangat yakin, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, keluhan antara kau dan aku memang harus benar-benar diakhiri. Percakapan antara keduanya seperti bertemu kembali dengan teman lama. Tapi isi pembicaraannya, tapi setiap kata membunuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2658. Sebelum kesalahan ruang waktu, berkumpulnya para pahlawan, berkumpulnya tokoh-tokoh besar, hanya memilih satu secara acak, sudah cukup mengejutkan keberadaan langit dan bumi. Bahkan di Sungai Panjang Takdir, pemandangan seperti itu jarang terjadi. Tetapi pada saat ini, mata dari bidikan besar ini semuanya terfokus pada Su Yi dan Buddha Dipan. Su Yi, mereka secara alami sangat mengenal satu sama lain. Buddha Lentera relatif lebih misterius dan istimewa. Kebanyakan orang tahu bahwa dia adalah Patriark Gunung Roh Surgawi Barat di alam ilahi,
tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Buddha Lentera memiliki asal lain. Dia bukan dari alam para dewa, tapi dari rumah leluhur Gunung Lingshan di alam surga abadi. Dalam hal kekuatan dan status di masa lalu, itu jauh dari sebanding dengan keberadaan di alam bebas dan tak terkekang saat ini. Ada banyak orang yang ingin mengakhiri keluhan mereka denganmu kali ini. Burning Buddha tampak tenang, saya hanya berharap Anda dapat memiliki kesempatan untuk hidup sampai waktu untuk mengakhiri dendam Anda dengan saya. Suyi berkata dengan santai, pasti. Buddha Lentera tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan kembali ke tempat semula. Di sana berdiri seorang biksu berbaju abu-abu dengan wajah tampan seperti anak laki-laki. Melihat Buddha Lentera kembali, biksu muda berbaju abu-abu berkata dengan lembut, tidak baik bagimu untuk marah. Burning Buddha tertegun, dan berkata, Bodhisattva dapat menurunkan alisnya, dan Vajra harus terlihat marah. Saya memiliki kalpa yang belum terselesaikan dengan orang ini. Jika saya tidak ingin membunuh, saya akan memiliki blok di hati saya dan pikiranku tidak akan berjalan dengan baik. Biksu muda berbaju abu-abu itu mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Suyi, di mana kambing hitamnya, kenapa tidak muncul? Di kejauhan, Yu Qiang berbicara, matanya dingin. Tiba-tiba, mata banyak orang menjadi aneh. Dia mengerutkan kening, wajahnya muram, dan dia berpikir bahwa orang ini sama sekali tidak membuka pot apapun dan membawa pot apapun. Beberapa hari yang lalu, seekor kambing hitam muncul dan mengusir Dai. Belakangan, itu juga kambing hitam. Mengambil langkah sebelumnya, Suyi dibawa pergi, membuat serangan Yu Qiang pada Suyi meleset. Oleh karena itu, avatar Dao Yu Qiang dihancurkan oleh binatang buas yang menjaga gunung. Orang lain mungkin tidak menyadari kedua hal ini, tetapi mereka telah lama dilihat oleh tokoh-tokoh besar di alam abadi dalam ruang dan waktu yang tak berujung itu. Pada saat ini, ketika Yu Qiang membicarakan masalah ini, semua orang juga penasaran. Suyi berkata, itu ada di sana, hanya karena matamu buta maka kamu tidak dapat melihatnya. Semua orang terkejut, tetapi pada saat ini, 1000 kaki jauhnya dari Suyi, domba hitam itu diam-diam muncul, menatap Yu Qiang dengan dingin, seolah berkata, kamu memang buta. Tiba-tiba, terjadi keributan di lapangan. Banyak tembakan besar mengangkat alis mereka. Sebelumnya, mereka tidak menyadari keberadaan kambing hitam. Ini terlalu mencengangkan, Anda harus tahu bahwa dengan keberadaan mereka, mereka dapat melihat rahasia dan metode tersembunyi apapun di langit dan bumi dalam sekejap. Tapi sekarang, dia tidak menyadari keberadaan kambing hitam itu. Ini hanya membuktikan satu hal. Domba hitam itu tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan mungkin lebih kuat. Yu Qiang juga tercengang, dia benar-benar tidak menyangka kambing hitam misterius itu selalu ada di dekatnya. Ada di sini, apalagi yang ingin kamu katakan? Suyi dengan ramah mengingatkan, jika kamu ingin melakukan sesuatu, sekarang adalah kesempatan langka, itu tergantung pada apakah kamu berani atau tidak. Ekspresi Yu Qiang berubah untuk sementara waktu. Kata-kata ini, rasa apinya terlalu penuh. Kambing hitam menatap Suyi ke samping, tidak menyangka Suyi begitu jahat, dan ingin melihat dirinya melawan pria itu. Hanya, apakah pria itu layak? Kambing hitam mendengus dan tidak peduli untuk memperhatikan. Mata orang lain yang hadir semuanya menatap Yu Qiang, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Kompleks. Guru legendaris Wang Ziwu takut bahwa dunia tidak akan kacau, dan berkata dengan lantang, Yu Qiang, kamulah yang meminta untuk melihat nama sesama kambing hitam Tao itu. Sekarang dia ada di sini, mengapa kamu begitu ketakutan sehingga kamu tidak berani berbicara? Banyak orang tertawa, dengan mata main-main. Tokoh besar yang hadir berasal dari kubu yang berbeda, dan tidak semuanya berada di pihak Yu Qiang, jadi mereka tentu saja senang menonton pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, wajah Yu Qiang menjadi suram. Dia telah dihancurkan 2 avatar sebelum dan sesudahnya, dan jika avatar ini dihancurkan lagi, dia ditakdirkan untuk menderita karma. Dan kekuatan kambing hitam itu tak terduga, dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah. Yu Qiang menoleh langsung, dan menatap Wang Ziwu dengan tatapan membunuh. Wang Ziwu, singkirkan perutmu yang buruk, dan aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah memasuki Gunung Cisong. Menghitung, Wang Ziwu tampak menghina. Segera, dia mengabaikan Yu Qiang, dan menatap dia lagi, dan kamu, kamu pernah dibunuh oleh rekan domba hitam Taois dan melarikan diri. Sekarang, apakah kamu berani melawan rekan domba hitam Daois lagi? Permainan. Semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak menyangka bahwa penguasa legenda akan menari dengan sangat bahagia hari ini, dan dia akan mengobarkan api ketika dia memanfaatkan kesempatan itu. Ekspresi dia acuh tak acuh, dia bahkan tidak memandang Wang Ziwu, dia hanya berkata, jangan bicara tentang hal lain, hanya berdasarkan kata-kata ini, di sungai panjang takdir, aku akan mematahkan kaki Wang Ziwumu di masa depan, mari kita lihat apakah kamu masih melakukannya. Bisakah kamu melompat-lompat lagi? Wang Ziwu mengangkat alisnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika transmisi suara Su Yi terdengar di telinganya. Dia bukan lagi kaisar yang asli,
tetapi dibawa pergi oleh seorang pria yang menyebut dirinya Kaisar Langit. Tuhan, ekspresi Wang Ziwu membeku, dan dia tersentak. Takut bola, dia dengan tenang mengirimkan suara itu ke Su Yi. Ngomong-ngomong, aku sudah menyinggung perasaannya, jadi aku berhak berpura-pura tidak tahu siapa dia. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Die. Jika kamu punya nyali, pergi dan lawan rekan domba hitam Taois sekarang, jika tidak, tutup mulut. Su Yi terkejut, dia tidak menyangka Wang Ziwu begitu baik. Mata Die dalam, dan jelas ada niat membunuh yang tak terbendung di antara kedua alisnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tatapan tenang itu membuat hati Wang Ziwu bergidik. Dia yakin bahwa Kaisar Surgawi yang tidak diketahui asalnya ini mungkin telah sepenuhnya mengingat dirinya sendiri. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar tersinggung, hati Wang Ziwu bergoyang, dan dia masih mengarahkan jarinya ke Die, berkata, dengar, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu di masa depan. Setiap orang. Die berdiri di sana, tiba-tiba tersenyum, mengangguk dan berkata, oke. Satu kata, tanpa emosi. Tapi hati setiap orang terasa dingin, dan mereka merasakan tekanan yang tak terlihat. Wang Ziwu dengan cepat mengirim transmisi suara ke Su Yi, saudaraku, kali ini aku akan berusaha sekuat tenaga untukmu. Kamu tidak boleh mengalami kecelakaan di Gunung Cisong. Aku akan menunggumu pergi ke Sungai Takdir untuk melindungiku, masa depan. Su Yi, Wang Ziwu tersenyum, hanya bercanda, jangan merasa tertekan, aku tidak takut dengan ancaman Kaisar Langit, paling buruk, aku akan memeluk paha Kaisar Langit berjubah merah. Su Yi tercengang. Dia mendengar dari Wang Ziwu bahwa hanya ada satu Kaisar Langit yang paling dia kagumi, dan itu adalah Kaisar Langit berjubah merah, Lu Hongpao. Tidak diragukan lagi, Wang Ziwu tidak hanya mengaguminya, tetapi juga mengenal Kaisar Surgawi jubah merah. Jauh di dalam kesalahan ruang waktu, ada fluktuasi hebat pada saat ini. Desir, semua orang di lapangan melihat ke masa lalu. Sampai jumpa saat itu. Di dalam patahan, gunung kuno besar yang tak terbayangkan diam-diam mendekat dengan suasana yang kental dan kacau. Untuk sesaat, semua orang segera mundur. Sebelum orang bisa diam, ledakan besar bergema di langit dan bumi. Gunung yang kacau itu keluar dari celah ruang waktu dan memenuhi alam semesta. Ledakan. Pada saat ini, seluruh benua ilahi di bumi tengah terguncang dengan hebat, dan kehampaan bergetar dengan liar di langit dan bumi yang tak berujung, meraung seperti guntur. Suasana kacau yang mengerikan tersebar seperti tanah longsor dan tsunami. Orang-orang kuat yang menunggu di luar kesalahan ruang waktu semua mundur lagi dan lagi pada saat ini, dan tidak berani tinggal sama sekali. Gunung itu terus-menerus membentang ke arah dunia luar, menggiling kehampaan, menutupi langit dan bumi. Gunung itu begitu tinggi hingga menjulang ke langit. Dan semburan kacau yang menyebar dari gunung itu sangat menakutkan, beberapa sosok besar mundur beberapa saat kemudian, dan langsung pingsan, batuk darah. Adegan ini mengubah warna sejumlah orang yang tidak diketahui. Setelah mundur ribuan mil, gunung itu akhirnya berhenti. Dan kekuatan kacau yang menyebar ke segala arah tidak menghilang, melainkan berubah menjadi lapisan kekuatan yang teratur dan teratur, mengelilingi gunung. Ledakan, kekacauan seperti gelombang pasang, melonjak naik turun gunung itu, bergemuruh seperti guntur, bergema di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Ketika saya melihatnya lagi, gunung itu begitu besar sehingga tak terbayangkan, gunung itu berdesakan di langit, dimasukkan keluar langit, dan berdiri di sana secara horizontal, tanpa akhir yang terlihat. Dan di garis depan gunung ini terdapat gerbang gunung yang dibangun oleh kekuatan kekacauan. Pada saat ini, semua orang berdiri diam, melihat gunung yang jauh yang menonjol dari celah ruang waktu dan membentang ribuan mil, semuanya terkejut. Nantikan warnanya. Gunung Cisong. Gunung suci pertama dari 4 benua dewa utama di domain dewa, inti dari asal mula kekacauan di domain dewa. Gunung tidak mengenal tinggi, ukuran, atau lebarnya, sehingga tidak dapat diukur. Rumor tentang gunung ini sudah beredar sejak zaman dahulu. Hampir semua pertapa di zaman kuno yang telah mencapai alam abadi telah memasuki gunung ini. Itu sangat misterius, menyembunyikan rahasia dan misteri besar, salah satu dari 2 tempat terlarang di dunia, di bawah 9 Nethers, terletak jauh di dalam gunung ini. Dan, bencana kesialan, yang melanda benua ilahi di bumi tengah tahun itu juga datang dari gunung ini. Itu adalah jantung dari domain dewa, asal mula semua tahu di dunia saat ini, dan juga sarang induk dari aturan suksu di domain dewa. Itu juga merupakan medan pertempuran untuk Battle of the Way ini. Sekarang, setelah pertama kali selama berabad-abad, gunung misterius ini muncul dari langit dan muncul kembali di dunia. Belum lagi orang-orang di domain dewa, bahkan mereka yang datang dari Sungai Takdir, mau tidak mau tergerak, dan menyadari keistimewaan gunung nomor 1 di domain dewa ini. Dalam kekuatan kacau yang diselimuti gunung itu, ada pesona abadi. Di luar domain dewa, dalam ruang dan waktu yang tak berujung, sosok besar yang menonton dalam kegelapan juga mengalihkan mata mereka pada saat ini, tetapi mereka hanya melihat kekacauan yang luas dan tak berujung.
Bahkan mereka tidak bisa melihat seberapa besar Gunung Cisong itu. Karena Gunung Cisong yang terekspos di benua ilahi di Middle Earth hanyalah sebagian, dan sisi lainnya berada jauh di dalam patahan ruang waktu. Gunung Cisong, sungguh menakjubkan. Su Yi diam-diam berpikir. Dalam ingatan Yi Daoxuan dan Li Fuyu, ada juga banyak anekdot terkait Gunung Cisong, tetapi mereka belum pernah melihat Gunung Cisong seumur hidup mereka. Karena gunung ini tidak pernah lahir saat itu. Sekarang, Su Yi melihat ke atas. Ini akan menjadi tempat di mana aku akan membuktikan keabadian. Pada saat inilah Su Yi memiliki firasat yang kuat, dan dia sangat yakin bahwa dia akan membuktikan Tao di Gunung Cisong. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2659. Benua ilahi di dunia tengah kembali hening, dan pandangan antara langit dan bumi benar-benar hilang. Dengan munculnya Gunung Cisong di langit, kekuatan asli dari seluruh domain dewa benar-benar habis. Berkembang dan menurun, sepertinya tidak ada langit. Pertempuran Dao, yang akan dipentaskan selanjutnya akan benar-benar menentukan hidup dan mati domain dewa. Tapi saat ini, di depan gerbang Gunung Cisong, kekacauan memenuhi udara, dan dua kepala penjaga gunung diam-diam muncul. Yang satu berbentuk seperti lembu kui, sebesar rumah, dan seluruh tubuhnya diselimuti guntur berwarna ungu. Tubuh manusia berkepala ular, menyerupai nyamuk, tetapi sebesar 1000 kaki, dan mata merahnya aneh dan menakutkan. Yang pertama disebut Chang Ji. Yang terakhir ini bernama Fei Hong. Ketika dua binatang yang menjaga gunung itu muncul, hati para tembakan besar semuanya ketakutan. Beberapa orang tua yang pernah memasuki Gunung Cisong pada zaman kuno mengenali identitas Chang Ji dan Fei Hong, dan ekspresi mereka cukup bermartabat. Binatang yang menjaga gunung-gunung Cisong itu sangat istimewa, lahir dari asal-muasal kekacauan di Gunung Cisong. Bahkan mereka yang menginjakan kaki di jalan abadi tidak mau melawan binatang buas yang menjaga gunung dengan mudah. Chang Ji, yang terlihat seperti lembu kui, mengumumkan. Dengarkan dengan jelas, jika kamu ingin memasuki Gunung Cisong, kamu harus memasuki gerbang gunung dengan kemampuanmu sendiri. Di dalam dan di luar gerbang gunung, ada 3 pos pemeriksaan yang dibangun berdasarkan aturan kekacauan, yaitu membunuh tubuh, membunuh jalan, dan membunuh hati. Di dalam sebatang dupa, jika kamu tidak bisa memasuki gerbang gunung, itu berarti kamu tidak memiliki peluang dengan Gunung Cisong. Siapapun yang berani menimbulkan masalah saat menerobos gerbang gunung akan dibunuh tanpa ampun. Suara Chang Ji seperti suara genderang di langit, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Berbicara tentang ini, ia melirik ke semua orang yang hadir, dan berkata dengan dingin, tidak terkecuali mereka yang menginjakan kaki di sungai takdir. Sebuah kata, keras dan jelas. Dengan tatapan jijik dan percaya diri, dia memperlakukan tokoh-tokoh besar yang datang dari sungai panjang takdir itu dengan setara. Ini mengejutkan banyak orang. Tidak terbayangkan bahwa seekor binatang yang menjaga gunung memiliki keberanian untuk memperingatkan makhluk-makhluk itu dari sungai panjang takdir seperti ini. Jernih, Lucy mengangguk dan mengambil langkah pertama. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di dalam gerbang gunung. Melihat ini, yang lain juga bergerak satu demi satu, dan bergegas menuju gerbang gunung di kejauhan. Untuk sementara, cahayanya seperti hujan, dan sangat hidup. Namun sesaat, terdengar suara gemuruh dari gerbang gunung, dan sesosok yang baru saja masuk ke gerbang gunung terjatuh dengan keras, kepalanya berdarah dan tubuhnya berlumuran darah. Ada seruan seru di lapangan, dan diakui bahwa orang yang tersingkir adalah eksistensi abadi semu. Melihat hal tersebut, banyak pria kuat yang belum berakting mau tidak mau menunjukkan ekspresi. Melihat dari luar, mustahil untuk melihat misteri dari 3 tingkat, membunuh tubuh, membunuh jalan, dan membunuh hati, di gerbang gunung. Juga tidak mungkin untuk melihat apa yang dialami oleh mereka yang menerobos penghalang. Namun ketika Sudo Eternal telah dilenyapkan, siapa yang tahu bahwa tidak mudah untuk memasuki gerbang Gunung Cisong. Di waktu berikutnya, orang-orang kalah berturut-turut ketika mereka mendobrak gerbang gunung dan tersingkir. Ada keabadian palsu, ada keabadian setengah langkah, dan ada juga Dewa Abadi 9 halus. Tidak mau didamaikan, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersingkir mencoba menerobos gerbang gunung lagi, tetapi sayangnya, tidak peduli berapa kali mereka mencoba, pada akhirnya mereka gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang kehilangan jiwanya, wajahnya suram, saya hanya ingin kesempatan untuk membuktikan keabadian Taoisme, tetapi saya bahkan tidak bisa memasuki gerbang gunung. Aku tidak mau. Seorang Sudo Eternal yang telah terluka begitu parah meraung, dan pergi ke gerbang gunung lagi, seperti putus asa. Saksi, semua ini, Su Yi diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika Anda bahkan tidak bisa memasuki gerbang gunung, apa yang Anda bicarakan untuk mencari keberuntungan? Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk masuk, tidakkah Anda khawatir tentang kematian? Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah obsesi. Pasti lebih tidak nyaman membiarkan orang-orang yang ingin membuktikan kebenaran dan mencari keberuntungan menyerah begitu saja daripada membunuh mereka. Kakak Su, aku pergi dulu. Tidak jauh dari sana,
Tuan legendaris Wang Ziwu melambaikan tangannya dan berjalan ke gerbang gunung. Sejauh ini, semua yang telah membuktikan keabadian Dao, serta tokoh-tokoh besar seperti Lucy dan Yu Qiang yang tampil sebagai avatar Dao, belum tersingkir. Ini juga mengingatkan Sui akan satu hal, jika kamu tidak menginjakan kaki di jalan abadi, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Qisong. Sui, apakah kamu ingin pergi bersama? Xiao Jian muncul, memegang gulungan di tangannya, dan menyampaikan undangan ke Sui sambil tersenyum. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Xiao Jian tidak memaksakan diri, dan melangkah ke gerbang gunung. Lambat laun, orang-orang seperti Dieng Buddha dan Die semuanya beraksi dan menghilang di dalam gerbang Gunung Qisong. Sui berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi. Namun, ketika dia baru saja tiba di gerbang gunung, binatang penjaga gunung bernama Chang Ji tiba-tiba berkata. Berhenti. Sui sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya, ada apa? Desir. Tiba-tiba, mata para tokoh besar yang belum berakting itu semua melihat ke atas. Aku bisa merasakan ada nafas kehidupan yang tersembunyi di dalam dirimu. Mata Chang Ji dingin, jika kamu mencoba membawa orang lain ke Gunung Qisong, kamu akan dibunuh oleh kekuatan aturan. Segera terjadi keributan di lapangan, apakah ada orang lain yang bersembunyi di Sui? Sui mengerang, dan berkata, coba rasakan lagi. Berkorban. Dia mendengus dingin, apakah kamu meragukan persepsiku? Sui berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa jika ada yang salah denganku, kekuatan aturan di gerbang gunung ini pasti akan membunuhku, jadi mari kita buktikan. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan memasuki gerbang gunung. Semua orang menahan napas dan menonton dengan tenang. Tanpa diduga, tidak ada yang aneh terjadi, ketika Sui memasuki gerbang gunung, tidak ada yang terjadi. Chang Ji tidak bisa menahan keterkejutannya, dan bergumam tak percaya, mungkinkah persepsiku benar-benar salah. Di sisi lain, Fei Hong, yang terlihat seperti nyamuk raksasa, berkata, kamu pasti curiga. Peraturan dan ketertiban Gunung Qisong tidak akan pernah salah. Jika tidak, Tuan Suntian akan segera menyadarinya. Chang Ji terdiam sejenak. Sebelumnya, memang terasa ada yang tidak beres, dan menyadari bahwa ada nafas kehidupan yang tidak jelas di tubuh Sui. Tetapi ketika tiba waktunya untuk merasakan lebih jauh, tidak ada yang bisa dirasakan. Di waktu berikutnya, pembangkit tenaga listrik yang tersisa telah mengambil tindakan. Setelah Sui memasuki gerbang gunung, domba hitam itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bergerak, dan berjalan ke Gunung Qisong. Sampai waktu sebatang dupa habis. Hanya sejumlah besar karakter yang tersingkir yang tersisa di arena, berdiri di sana dengan ekspresi sedih. Chang Ji dan Fei Hong, dua binatang buas yang menjaga gunung, jelas menghela nafas lega saat melihat ini. Selama dupa ini, tidak ada kecelakaan atau perubahan, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Ayo cepat pergi. Chang Ji melirik mereka yang tersingkir, dan bersama Fei Hong, berbalik dan berjalan ke gerbang Gunung Qisong. Ledakan. Menyusul hilangnya sosok dua binatang yang menjaga gunung, gerbang gunung segera tenggelam dalam kabut kacau yang memenuhi langit. Seluruh Gunung Qisong ditutupi oleh gulungan itu. Kabut kacau yang bergulung benar-benar menutupinya, dan tidak mungkin lagi melihat pemandangan apapun di gunung. Menyaksikan semua ini, mereka yang tersingkir benar-benar putus asa dan kehilangan jiwanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di kejauhan, ada sosok yang diselimuti kekacauan mendekat. Pakaian putihnya lebih bersalju, darahnya seperti api, alisnya dingin, dan wajahnya seindah ilusi. Dewa leluhur Dou Tian, dia mengembara melalui kehampaan, dan berjalan ke dalam kekacauan yang menyelimuti Gunung Qisong tanpa suara. Dari awal hingga akhir, tidak ada gerakan. Tidak ada yang memperhatikan juga. Dan tidak lama setelah sosok Dewa leluhur Dou Tian menghilang, dua sosok diam-diam muncul di dunia yang sangat jauh. Salah satunya mengenakan pakaian linen sederhana dan bersih, rambut hitam panjangnya diikat menjadi kuncir kuda yang indah dengan tali merah, wajahnya ditutupi topeng perunggu, memperlihatkan mata lavendernya yang lembab dan hidup. Di telapak tangannya, dia memegang tombak biru tua. Yang lainnya adalah seorang gadis menawan dengan kulit seperti salju, mata cerah dan gigi putih, dan tanda cincin berbentuk ular yang menelan ekornya, yang berwarna merah cerah seperti terbakar. Ah Kai, kali ini aku akan membantumu berlindung, dan kamu akan memimpin jalan menuju Gunung Qisong. Pria bersenjata wanita itu mengedipkan matanya dan memerintahkan. Di tubuhnya, gumpalan api berdebu melonjak, cahaya apinya sangat lemah, tapi itu menyelimuti dirinya dan sosok gadis muda itu. Dengan sinar, All Wonderful Dao Fire, yang diberikan oleh ayahku, tidak peduli apakah itu orang tua di Sungai Panjang Takdir atau orang lain, mereka tidak akan pernah menyadari keberadaan kita. Penembak wanita itu percaya diri. Seorang Kai melirik dengan curiga ke api abu-abu yang tidak mencolok, dan berkata dengan suara rendah, tidak bisakah ada yang mendengar kita berbicara seperti ini? Tentu, wanita bersenjata itu menjawab tanpa berpikir, ayo pergi, aku tidak sabar. Tunggu, mata lavendernya berbinar, siap bergerak, bagaimana pemandangan sebesar ini bisa terjadi tanpa kita?
Saudari Lin, situasi Taoisu terlalu berbahaya, kamu benar-benar tidak ingin membantunya. S tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gunslinger itu tersenyum dan mencubit pipi lembut Kai, dia harus melalui bencana ini sendirian. Jika dia tidak dapat bertahan, dia mati begitu saja. Itu hanya reinkarnasi dan kultivasi. Lupakan saja, itu masalah besar. Kai menghela nafas pelan, aku tidak ingin melihat kakak Su diintimidasi, jumlahnya sangat banyak, dan mereka semua berasal dari Sungai Takdir, itu terlalu menggertak. Pria bersenjata wanita itu mengangkat kepalanya, melihat ke kedalaman langit, dan berkata, alam semesta tidak pasti, semuanya penuh dengan variabel, lihat saja. Saat berbicara, keduanya berjalan berdampingan, dengan murah hati, melewati hidung banyak orang yang tersingkir sepanjang jalan, dan tidak ada yang pernah melihat sosok mereka. Segera, sosok keduanya berjalan ke Gunung Cisong dan menghilang. Kedua gadis kecil itu mengira mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah dengan mengandalkan beberapa harta yang kuat. Di luar domain dewa, di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, sosok yang tampak muda dengan kuil abu-abu diam-diam muncul dalam kegelapan. Dia mengenakan gaun hitam panjang dan mahkota teratai sederhana di kepalanya. Sepasang mata itu seperti pusaran bintang, dalam, luas, dan penuh kilau misterius, seolah mampu melihat rahasia terdalam jiwa. Di telapak tangannya, sebuah dokumen giok yang halus dan dapat dikenali muncul. Di dalam dokumen giok, ada adegan penembak wanita Lin Jinghong dan Kai memasuki Gunung Cisong bersama. Tapi segera, dokumen batu giok itu bergetar hebat, dan pemandangan di atasnya menghilang seperti air mengalir. Wajah pemuda berbaju hitam dan pelipis abu-abu sedikit berubah. Lihat sekeliling untuk pertama kalinya. Siapa yang bergerak, berani mencegahnya memata-matai Gunung Cisong. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.